Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan unboxing, review, dan tes bor cordless dari Corolla 16,8 volt brushless 10 mili. Baik, sebelum kita unboxing, saya akan mengenalkan dulu ini ya, teman saya di Pemalang memiliki usaha optik ya, dan sudah lama beliau adalah pengusaha yang pengusaha sukses, masih muda ya, dan saat ini beliau mengembangkan bisnisnya ke herbal ya, salah satunya ini yang berkaitan dengan mata ya, namanya Buana Vision. Ini untuk herbal mata, baik digunakan untuk dewasa dan anak-anak ya. Jadi bisa untuk orang tua, bisa untuk anak-anak. Jadi ini herbal, untuk komposisinya ini bahan-bahan alami ya, tanpa ada campuran kimia. Jadi sangat aman. Nanti teman-teman bisa mampir di toko Shopee-nya. Dan banyak juga selain itu ada herbal kapsul. Kali ini tadi madu ya, kali ini herbal kapsul. Kalau yang hijau untuk apa ini? Untuk tulang ya. Ya, ini untuk persendian, linu-linu, nyeri otot ya. Teman-teman habis kerja naik turun, garap atap, bajaringan, melapon, pakai ini ya. Kalau dulu saya pakainya Remasil. Nah, ini kemudian ada juga untuk mah, teman-teman yang punya penyakit mah, bulan puasa telat makan, minum ini kayak gitu. Kemudian ada juga untuk cleaner buat pembersih lensa, teman-teman yang pakai kacamata ya. Pokoknya nanti teman-teman bisa cek di tokonya apa saja yang mungkin yang perlu atau yang dibutuhkan, begitu ya. Baik, ini dia yang sudah lama sekali saya incer, tapi kok harganya nggak turun-turun. Lumayan ya, harganya 450 apa berapa? 470 ya. Ini Corolla. Sebelumnya kita akan lihat dulu ininya ya, apa kelengkapannya. Seperti biasa, kelengkapan mata sok, mata obeng, kemudian ada fleksibel, ada mata bor besi yang paling besar kayaknya, ukuran 5 mili yang paling besar. Juga ada mata bor kayu, ukuran 5 mili juga yang paling besar. Sedikit ya untuk mata bornya. Jadi untuk koper seperti ini pada saat ini banyak sekali yang menggunakan. Ini mirip sama kopernya dari Isku ya. Tapi kalau desain kayak gini banyak ya. Ada kemarin Melteng 12 volt pakainya koper seperti ini ya. Kualitasnya sama aja. Kita lihat kelengkapannya. Ada manual book, ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris kayak punyanya Dahmara kayak gitu. Kemudian kartu garansi bahasa Indonesia ya, kartu garansi. Lalu ini charger 18 volt 1 ampere, 2 buah baterai 16,8 volt. Nggak ada spek tertulis kapasitas, tapi nanti kita akan lihat. Dan terakhir ini dia unitnya, Corolla. Baik, kita rapikan dulu. Nah, ini dia Corolla 16 volt. Untuk fitur ini masih belum ada impact drill ya, belum ada hammernya, jadi masih drill driver. Untuk selektor torsi oke. Tulisan angka-angka ini bisa pudar ya. Ini tuh udah kelihatan pudar. Kalau ya sebetulnya menurut saya sih nggak terlalu masalah ya. Yang penting nanti ada kelihatan sedikit-sedikit angka, atau teman-teman yang punya
apa itu namanya, oh pakai anu aja ini, pakai apa, isolasi bening ya. Kayaknya aman pakai isolasi bening, tapi nggak tahu ini kalau kena ini. Nah, diakalin aja ya kalau pengen nggak pudar untuk tulisan angka torsi. Kemudian cak 10 mili dan pastinya sudah single lock ya, atau penguncian satu tangan kayak gitu. Di sini stiker, harusnya kalau kasih harga mahal mereknya embosan ya. Yang murah-murah aja sekarang banyak yang kasih merek embosan, ini masih pakai stiker, nggak apa-apa sih. Tapi kalau dicopot ini udah nggak bermerek lagi, nggak ada mereknya. Ini juga stiker, nih nggak ada spek tertulis ya, RPM. Jadi kayak gini aja, cuma tulisan merek. Bahan material plastik, oke, standar generik ya. Rubber atau karet juga standar. Apalagi build quality oke lah, rapi termasuknya. Ya iyalah, kalau memang dia kasih harga mahal harus betul-betul rapih ya. Kalau belepotan ya, tapi ini masih ada apa, sedikit lebihan karet sih, tapi nggak banyak. Mantap lah ya. Kemudian LED atau lampu penerangan ini mikanya melebar. Terus ini saklar reversible. Oke, enak. Lalu sini ada indikator baterai. Apalagi cukup ya. Ini pindah speed. Baik, kita tes nyala. Nah, teman-teman, buat yang masih baru mengenal bor cordless ya, jadi jangan heran kalau produk-produk generik itu ya casing. Nah, casingnya ini dia casing cak, maksudnya dia terlihat seperti goyang atau geol. Tapi itu tidak masalah ya, selagi asnya tidak goyang ya. As yang di dalam ya, yang ke cak ini, kemudian 3 mata penjepit ini juga dia tidak goyang. Jadi yang kelihatan geol memang casing cak. Jadi rata-rata bergenerik seperti itu, paham ya? Jadi jangan panik ya, wah bor saya geol caknya ya, tinggal dibuka aja ya, asnya digoyang-goyang. Kalau asnya goyang berarti memang bermasalah di bagian bearing ya. Tapi kalau asnya kuat, kokoh, nggak goyang sedikit pun digerak-gerakin, ya itu cuma ini aja, casing cak ini dia yang kelihatan goyang. Jadi bukan asnya ya, jadi bukan as goyang. Kalau asnya goyang otomatis itu yang bermasalah, begitu ya. Kita lihat sekarang baterainya. Usahakan pakai ini ya, pakai obeng min. Ini ada 4 pengunci, kanan kiri depan belakang, dikendorin semua. Saya udah pernah bikin video shotnya, teman-teman bisa lihat cara membuka casing baterai 16 volt. Begitupun yang 12 volt ya. Spek baterai mereknya CQTH, kapasitas 1500 mAh ya. Ini enggak 2000 mAh. Oke, enggak masalah. Kemudian sini ada 2 MOSFET. Kayak gitu. Berikutnya kita tes RPM nih di kecepatan 1. ...390 atau 400. Cuma kurang dikit aja, 400. ...1300. Oke, jadi RPM masih setara dengan bor cordless 16 volt brushless lainnya ya, di angka 1300 atau mendekati 1400. Baik, kayak gitu kita akan tes performanya.
Baik ya, itu dia tadi sedikit gambaran performa daripada bor Corolla. Ya, untuk tenaganya sudah oke untuk dibuat kerja. Sudah mantap. Nah, ini kelemahannya tadi di sini ya. Ini nah. Jadi perpindahan speednya ini enggak, mungkin kedengaran sama teman-teman. Jadi ini kurang pas. Masih ada suara gear yang enggak pas ini ya. Dan memang suaranya juga agak kasar. Nah, jadi ada suara kresek-kresek di bagian gearbox. Jadi ini yang kurang pas sedikit aja. Mungkin harus di kayak gini kan ya. Nah, jadi harus betul-betul ditarik kalau pas perpindahan pas di speed 1 pas kita gunakan. Ini nggak tahu punya saya aja atau yang lainnya juga. Mungkin apa sih ya, saya dapat yang nggak lolos QC atau apa ini. Nah, kalau speed 2 aman ya. Nah, pas pindah speed 1, nah, jadi ada suara gear yang nggak pas kayak gitu. Oke, kemudian dari soal harga ini masih terlalu mahal. Jadi kalau jualan di Indonesia yang generik-generik ya, usahakan ini, mudah-mudahan yang punya toko ya denger ini ya. Jadi kalau mau strategi laris di Indonesia itu, selagi itu generik ya, usahakan harus bersaing lah harganya ya, jangan apa mahal sendiri ya. Jadi selagi itu generik ya, usahakan ya agak jauh-jauh sedikit lah dari global. Nanti orang-orang pilihnya yang global ya. Kalau selisihnya sedikit, contoh ini kalau mungkin di harga 480.000, itu kan ada saingannya apa itu, DCA ya. DCA cuma 550.000, dapat voucher bisa di bawah 500.000 yang meskipun itu 12 volt, tapi kan global. Garansinya resmi, jelas, kualitas atau durability-nya juga terjamin kan. Nah, kayak gitu. Kalau nyerempet dikit, selisih sedikit, nanti larinya ke produk global. Nah, ini untuk yang importir produk-produk generik ya, harganya diselisihkan jauh kalau bisa, nanti laris, yakin 100%. Kayak gitu. Apalagi kalau disertakan langsung mode hammer, itu pasti laris tenan ya. Di harga 400 lah, 400 oke sebetulnya, 400.000, tapi usahakan yang ada hammer. Ini buat importir ya. Kayak gitu caranya pengen laris. Ini sudah lama Corolla ini di marketplace ya, di toko-toko online ya, tapi kan baru terjual berapa, coba teman-teman lihat ya. Di toko oranye berapa, di toko hijau berapa, di toko ungu berapa. Jadi nggak kurang laris nanti. Ya nggak apa-apa sih produk-produknya Corolla. Maksudnya ini cuma saran saya ya, jangan kemahalan. Kasihan teman-teman yang ya budgetnya terbatas ya, pengen Corolla, nanti malah ambil yang lebih murah kan, kayak gitu. Jadi kekurangannya itu tadi. Kemudian kalau baterai ada itu ya, ada safety apa itu, auto cut ya. Jadi kalau dia nggak mampu, itu langsung otomatis mengcut arus baterainya, jadi harus dilepas dan dipasang lagi. Begitu. Saya rasa cukup ya. Untuk link pembelian silahkan cek di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.